Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menjalankan ibadah pada saat kita sholat misalnya, atau zakat, atau infak, atau apapun itu, kadang-kadang kita merasa bahwa di awalnya kondisi kita ini sudah sangat baik. Artinya berada di rel yang tepat. Tetapi karena saking percayanya kita pada kiai, pada guru-guru kita, itu masalah dalil itu tidak begitu kita risaukan. Kita nggak pedulikan apapun, yang penting ya guru kita seperti ini, guru saya seperti ini, ya saya seperti ini. Karena kita husnudon, sangka baik bahwa guru kita adalah orang-orang yang Allah pilihkan untuk kita. Ini adalah orang-orang yang tepat, adalah priai-priai yang memang Allah tunjukkan supaya memberikan pengetahuan tentang agama pada kita. Dalam bahasa disebut murabbi. Orang-orang yang memberikan keilmuan tentang ibadah, muamalah, yang tentu secara ikhlas, karena tentu kalau kita pertimbangkan, kita ketika memberikan sesuatu hadiah pada guru ngaji kita, itu akan berbeda dengan memberikan hadiah pada wali kelas kita, atau pada wali murid kita, atau pada guru-guru kita di dunia pendidikan umum. Yang tentu ini harus menjadi perhatian, dan sikap kita tentu harus lebih bijak. Karena guru ngaji itu mendidik dari dunia sampai akhirat. Dan pertanggungjawabannya adalah sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika guru umum itu dapat kita sampaikan bahwa hanya terpacu pada kurikulum, terpacu pada roadmap pembelajaran, dan itu tidak terkait dengan keakhiratan. Kecuali guru-guru kita yang di umum ini mungkin malamnya tahajud mendoakan muridnya, mungkin mereka juga memandaikan sangat-sangat berjasa terhadap kita. Nah, ukuran jasa itu kan kita yang mengerti. Dan saya sangat mengerti bahwa guru-guru saya, baik di umum maupun di kiai atau di pesantren, ini akan memberikan yang terbaik untuk saya. Dan bagusnya lagi adalah mereka tidak membanding-bandingkan murid satu dengan yang lain, Oh, ini berprestasi, ini belum. Hanya bisanya adalah mereka mendidik semampunya. Maka dulu sempat ada istilah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Dan ini berkembang ketika ada sertifikasi atau apa istilahnya, ada perbedaan pendapatan. Nah, kalau perbedaan pendapat dalam pendidikan tidak masalah, tapi karena ada perbedaan pendapatan sehingga ada demo. Nah, sehingga guru ini menjadi pahlawan cendekia. Minimal itu yang bisa saya ikuti pengalamannya. Jadi update-nya yang bisa saya ketahui bahwa guru sekarang bukan tanpa tanda jasa, tetapi pahlawan cendekia yang mendidik secara intelektual murid-muridnya, termasuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk memimpin, setidaknya memimpin diri sendiri dan memimpin keluarga jika sudah berkeluarga. Jika belum, ya merintis untuk memimpin di ranah yang lebih luas. Kembali pada kasus misalnya ibadah. Dulu waktu kita kecil sampai sekarang ini, membaca Fatihah ini lengkap. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu itu seperti itu. Tetapi ada kondisi yang baru, ya belum lama, ada yang menyatakan bahwa mengimami sholat tidak pakai bismillah. Ada yang bilang bismillahnya disirkan dalam hati. Jadi Al-Fatihahnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya.
Padahal kalau kita belajar lebih lanjut, hadis Bukhari nomor 3451. Itu Kanjeng Nabi itu kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat itu dijaharkan, dikeraskan. Nah, mereka-mereka menganggap bahwa membaca Fatihah dengan Bismillah itu bid'ah dan merasa tidak ada dalilnya. Padahal jelas as-sahhu shalah ba'dul kutub atau kitab yang sahih setelah Al-Quran itu yang pertama adalah Bukhari dan yang kedua adalah Muslim. Maka apakah hadis ini sudah tidak berlaku? Itu yang harus kita pahami sama-sama. Maka harapan saya, monggo silahkan mau pakai bismillah atau pakai tidak bismillah, itu hak panjenengan, hak semuanya. Tetapi jangan sampai menyalah-nyalahkan orang yang membaca bismillah. Sebagaimana insya Allah di depan kita akan menyampaikan dalil-dalil amaliyah yang sebenarnya sudah berlaku secara umum. Orang lain juga kita sudah menjalankan, tapi karena ada aturan atau ada himbauan mungkin ngajinya belum lama atau menghilangkan hadis-hadis di baik Bukhari, Muslim atau mungkin mereka yang menyatakan ini mereka juga tidak ngaji Bukhari. Mereka hanya mengikuti bahwa kalau ngimami di ada sholat di Masjidil Haram itu membaca Al-Fatihahnya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini perlu kita banyak referensi. Kita harus banyak ngaji untuk apa? Agar merasa yakin setidaknya kita mau menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah benar. Ada dalil yang mengkondisikan seperti itu. Padahal kiai-kiai kita dulu tidak usah pakai dalil. Mau menghormati tamu, menghormati tetangga, ya nggak perlu dalil. Mau nyuguh apa, terus mau dahar dengan tangan kanan, ya nggak perlu dalil. Yang penting mereka mencontohkan kebaikan. Dan itu terlembagakan pada kita. Tentu ini harus kita pahami sama-sama. Yang intinya adalah bahwa monggo kalau yang baca bismillah ya silahkan. Seperti saya juga baca bismillah ketika ngimami sholat. Ya. Mau yang sir, yang jahar monggo. Tapi kita pastikan ada dalilnya. Gitu. Jangan sampai yang tidak membaca mengatakan bahwa yang membaca itu bid'ah. Tidak ada dalil. Ini nyun pangapunten sekali karena memang hal-hal yang seperti ini perlu kita sampaikan. Kita tidak bisa memanjat pohon kelapa, ya sampaikan saja. Waduh, saya nggak bisa memanjat pohon kelapa. Jangan mengatakan, wah itu pohon kelapanya jelek, jadi saya nggak bisa. Polanya seperti itu. Jadi jangan sampai menghilangkan sesuatu yang kita sendiri padahal sebenarnya atau sudah mencari, membacakan bahwa saya telah mencari hadis, referensi tentang baca bismillah seketika sholat dalam membaca Fatihah. Saya telah mengkoreksi 1.500, 6.000 hadis, tapi tidak diketemukan hadis itu. Nah itu kan berarti kan mencederai orang yang selama ini membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah. Maka himbauan kita sama-sama adalah mari kita upayakan kesejukan. Maka perlunya basul masail adalah bagaimana kita bisa menyamakan persepsi. Jadi menghormati yang kita sepakati, tapi juga saling toleransi terhadap sesuatu yang tidak di atau belum disepakati. Tapi minimal tidak saling menyalahkan. Karena setidaknya dalam ibadah itu semua kembali muaranya kembali pada Allah. Nanti pertanggungan jawab kita kan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon kita semua menjaga ketertiban, ketentraman, menyejukkan satu dengan yang lain. Kalau ada ya sampaikan ada. Kalau tidak ada ya sampaikan tidak ada. Setidaknya tidak membawa-bawa nama Nabi dan nama Allah gitu. Atau yang harusnya tidak ada qala Rasulullah, akhirnya mereka mengatakan qala Rasulullah. Padahal Kanjeng Nabi tidak ngendika seperti itu. Kalau di sekolah yang mengatakan kata Pak Guru, hari ini tidak pelajaran. Padahal Pak Guru tidak mengatakan apa-apa. Loh ini kan berat. Nah, sehingga dalam hal ini
Mari kita upayakan sama-sama untuk membangun peradaban dengan cara-cara yang baik. Mari kita memberikan pencerahan pada semuanya, merangkul pada pihak-pihak tertentu, mengajak kerjasama, dan berupaya untuk bagaimana kita berupaya supaya sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khotimah. Caranya bagaimana? Ya tentu kita harus ngaji terus. Ngaji terus untuk mendapatkan keilmuan yang memadai untuk kehidupan kita, minimal untuk diri kita. Karena saya teringat sekali man amila amalan laisa kamitslihi amruna fahuwa raddun. Karena amalia itu kalau tidak ada contoh dari Kanjeng Nabi maka tertolak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah amalia itu Nabi melaksanakan atau tidak? Ya ngaji. Bukan qala wakila, jarene wong-wong seperti itu, kata orang-orang seperti itu. Dan yang terakhir, seperti biasa di season ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang hari ini mungkin dalam kondisi yang kurang baik, mengalami musibah, baik yang ada di Jakarta, Surabaya, dari luar negeri, dari Korea, Singapura, ada yang dari Rusia, mengalami hal-hal yang kurang baik, atau bahkan mungkin tetangga-tetangga kita, teman-teman dekat kita, ada yang mengalami musibah, mungkin utang piutang yang belum selesai, atau mungkin kewajiban-kewajiban apa yang belum bisa teratasi sampai dengan saat ini. Marilah kita doakan, kita berdoa pada Allah, semoga setelah ini Allah meringankan apa yang menjadi beban kita dan memudahkan urusan-urusan kita min haitsu la yahtasib. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami semua gigih memperjuangkan, menyebarkan kebaikan di medsos masing-masing. Semoga amaliah panjenengan semua tercatat sebagai amaliah yang baik. Karena saya yakin bahwa saya adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan tanpa panjenengan semua, saya tidak akan bisa berada di sini dan berada bersama panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan dan harusnya mari kita saling memaafkan. Sekali lagi saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.